sorry Pak Komang ya, Pak Komang dulu, karena Pak Komang ini nanti katanya ada acara, tapi bukan berarti karena kabur, karena lagi ada jam lain lagi. Mas Arito nggak apa ya nanti ya? Dan kita yang muda memang harus ngalah sama orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun. Sampurasun. Rampes. Habibun. Ya pun. Terima kasih ya. Yang saya hormati ya, Mas Dharma ya, juga sekaligus apa namanya ya, founder ya, Rabu ya, Tito juga dari beberapa seniman, semua seniman yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sebelumnya saya perkenalkan diri ya, nama Komang Koiri ya, namanya perpaduan itu antara nama Bali dan nama Muslim. Koiri. Ya. Jadi kalau di Komisi 8 dikasih julukan Komang Al Khoir. Jadi mungkin singkat ya, kalau kita bicara seniman ini seni sama man ya. Jadi seorang laki-laki ya yang punya jiwa seni. Cari-cari aja di sini ya. Jadi sebenarnya bicara seniman ini adalah bicara dia yang melukiskan sebuah keindahan. Karena ini saya mengutip ya sebuah kata-kata bahwa pohon itu di dalam kehidupannya dia mempersembahkan buah. Ya, dia ketika dia mempersembahkan buah, dia tidak pernah memakan hasil daripada yang dia persembahkan itu kan. Di dalam kehidupannya sungai itu mengalirkan air ya. Di dalam kehidupannya sungai mengalirkan air. Nah, sapi pun dia di dalam kehidupannya dia mempersembahkan sebuah apa namanya air susunya ya pada semua manusia. Nah, kita sebagai sesama, nah ini ya sebagai sesama, sebagai umat manusia kan, yang kononnya manusia katanya ya. Ya, karena kita pertanyakan apakah kita manusia apa enggak kan? Karena yang membedakan manusia dengan hewan ini ternyata hampir semua sama, tapi yang membedakan adalah wiweka atau kita umumnya membedakan mana yang baik. Jadi ternyata ketika kita sebagai manusia adalah melayani sesama dan mempersembahkan sesuatu. Nah inilah di sini titik orang seni. Tepuk tangan buat orang seni ya. Karena dia bisa membuat orang berilustrasi, bisa berimajinasi ya. Imagine ya, apa kalau lagunya apa? Jadi kita ibaratnya dia bisa membuat orang menjadi damai. Karena di dalam kehidupan ini ketika kita mendatangkan sebuah seni ya, kebenaran, kebajikan, dia akan membonceng juga keindahan. Dan ketika kita memuncak keindahan ke dalam diri kita, dia juga membonceng namanya kebahagiaan. Dan ketika kebahagiaan itu datang, maka dia menimbulkan yang disebut dengan kedamaian. Dan ketika kedamaian itu datang, maka disitulah Tuhan itu berada. Dan jadi sebenarnya itulah intinya. Maka ada sering di dalam slogan saya itu yang sering mengatakan merdeka itu kan. Merdeka itu bebas berilustrasi di dalam negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangua, tiada kebenaran yang mendua. Kebenaran itu satu, adalah siapa? Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah kebenaran, Tuhan itu kebajikan, Tuhan cinta kasih. Dan Tuhan itu mewujud di dalam Pancasila itu adalah bagaimana kita melihat sesuatu di depan pertumbuhan itu adalah perwujudan. Jadi ketika kita melaksanakan kehidupan di dalam keharmonisan di dalam seni, maka yakinlah akan dunia ini akan timbul perdamaian. Dan di satu sisi kita melihat sekarang
Di bagian-bagian negara lain, kemarin saya mohon maaf ya, saya kebetulan ditugaskan ke Spanyol kemarin ya, yang namanya Cordoba itu kan, bagaimana seorang raja yang membuat sebuah istana, dan istana itu melambangkan surga. Jadi orang melambangkan kalau namanya surga itu ada air, ada buah-buahan. Nah itu imajinasi dia seorang sampai ribuan tahun, ribuan abad itu dikunjungi jutaan wisata. Kenapa? Karena sebuah yang sebenarnya seniman dan ilustrasi. Maka dimanapun sebuah negara ataupun sebuah daerah, ketika dia menjual seninya, maka di situ akan mendatangkan sebuah semua. Jadi kadang-kadang itulah, kadang-kadang seniman itu juga bisa menghidupkan kehidupan daripada lingkungan itu sendiri. Nah, saya selaku Komisi 8 yang hari ini membidangi masalah mitranya agama, sosial. Jadi dalam pernak-pernik kehidupan ini memang di sini kadang-kadang orang tidak mau hadir ya. Ini yang mungkin saya titipkan kepada Mas Ardhito sebagai Wakil Bupati ya. Karena di dalam hak kita sebagai bernegara itu ada 3 hak katanya ya. Kemerdekaan, berserikat dan berkumpul, ini kayak seperti ini ya. Ini tidak mudah. Ada daerah tertentu harus disiplin apa yang dibicarakan itu. Nah, di situ kita berkeyakinan terhadap kepercayaan kita. Yang terakhir itu adalah bagaimana saudara-saudara kita yang dari fakir miskin, anak terlantar itu dipelihara oleh negara, kan gitu. Dan ketika ada seni, ada rasa kemanusiaan, yakinlah daerah kita dipastikan tidak akan ada juga kelaparan gitu. Itu mungkin Mas ya. Jadi kita melihat lingkungan kita, ketika ini payungnya ada, pastikan bahwa di lingkungan sekitarnya tidak ada orang kelaparan, kan gitu ya. Maka kemarinnya Mas Ardhito, kita di dalam seni, kalau saya itu seni Pak, seni itu dalam artian apa? Saya bisa melukiskan bahwa kehidupan damai, orang pastikan disabilitas itu dapat juga ini dalam lukisan saya gitu ya. Bahwa sebenarnya ketika Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu dilaksanakan oleh seluruh umat Indonesia dan dunia ini, pasti tidak ada orang kelaparan, tidak ada orang susah, tidak ada orang peperangan yang hari ini bisa kehilangan. Itulah ketika kita melalui seni itu. Karena saya dalam keyakinan saya, yang saya sebutkan disebut dengan Satyam Siwam Sundara, bahwa kebenaran, keindahan dan keindahan, kebahagiaan itu hanya dari Tuhan. Jadi ketika kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan ya. Terima kasih Umi ya. Saya bersyukur ya. Saya salut dan bangga tentang adanya Pondok Pesantren Wirausaha. Saya cerita sama beliau bahwa hari ini kaum beragama ini sering bicara hidup setelah mati ya. Pokoknya semua menjual kehidupan setelah mati. Saya bilang, kapan kita berpikir bahwa hidup itu ada sebelum mati gitu ya. Hidup itu bahagia gitu ya. Kita bahagia seni kita ya, dalam kehidupan berekspresi ya. Sama dengan kadang-kadang kan satu sisi kan kita nih melihat seni itu kan kita nggak bisa secara kasat mata. Terima kasih Mas. Ini mohon maaf Pak Bupati, Pak Wakil ya. Nah kalau bukan wakil itu tinggal ngilangin wakilnya aja jadi bupati ya. Tapi Bapak Ibu ya, ketika wakil bupati ini pasti bercita-cita untuk menghilangkan kata wakilnya. Tapi kalau wakil rakyat dia mempertahankan kata wakilnya. Kan dia mempertahankan kata wakilnya menjadi wakil rakyat kan gitu ya. Hilangin wakilnya dia menjadi rakyat. Tapi kalau wakil bupati dia berusaha bagaimana dia menghilangkan kata wakil agar dia menjadi bupati. Saya dulu tahun 2004 itu 2005 saya adalah calon bupati termuda dulu. Karena umur 32 tahun saya berani menjagokan menjadi bupati dulu. Saya sebenarnya tahun 2004 itu 2005 itu bukan saya kalah, tapi pada saat itu saya kurang suara saja ya. Suaranya agak banyak gitu ya. Jadi dalam waktu itu saya punya ekspresi bahwa
Saya programnya adalah desa mengepung kota, ya. Itu desa mengepung kota. Bagaimana kita membangun di desa? Nah ini panjang umur sendiri. Ya. Nanti lama-lama bisa jadi wakil sama Pak Adit. Bisa ngomong jadi wakil. Tapi kalau saya sudah di Jakarta ini kayaknya susah mau ke daerah, Pak. Katanya mau 4 periode. Iya. Karena mbak-mbak yang cantik, saya juga punya kawan. Sebenarnya saya mau ngajak beliau sini, itu Adil. Saya berteman baik dengan Mbak Krisdayanti, ya. Dia dengan terpaksa karena di waktu itu dia 4 kali mau maksa foto dengan saya. Akhirnya saya terpaksa mau dikasih fotonya. Iya, itu saja ya. Tapi kalau mbaknya nanti adik-adik ini mau ke Jakarta, saya siap menunggu di Monas lah ya. Kita tunggu di Monas, kita sini sangat banyak ya. Siapa tahu mama-mama kita ini suatu saat kita fasilitasi biar pameran di Gedung Senayan, ya. Apalagi didukung oleh Pak Wakil Bupati kita ya. Karena beliau ini saya di daerahnya Pak beliau, saya lahir di Seputi Raman, ya, Kampung Ramadewa. Saya adalah putranya Rama, putra Ramadewa, Seputi Rama. Karena nama Rama itu sendiri banyak sekarang ini diangkat ya. Saya lihat juga orang Muslim menyebut dengan kata di bulan Ramadan. Ya. Ya Ramadan bulannya Rama, karena dari itu ternyata dia bilang, karena perlambang saya lihat itu di situ ada lambang hitam Ka'bah itu sendiri, itu perlambang adalah Rama itu sendiri. Karena ketika kita percaya bahwa semua itu yakinlah Tuhan itu bagi saya tidak punya wujud, karena setiap wujud adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu tidak punya nama, karena setiap nama adalah beliau sendiri. Saya tutup. Kalaupun hari ini saya belum bisa menjadi matahari, saya berusaha menjadi lentera di dalam kegelapan. Walaupun hari ini saya belum bisa menjadi jalan besar, saya berusaha menjadi jalan setapak yang Bapak dilalui. Kalaupun hari ini saya tidak bisa memberikan keuntungan kepada Bapak, minimal saya tidak merugikan Bapak. Terima kasih, karena ini bukan wilayah saya, Metro ini bukan dapur saya. Tapi nanti Mas Dharma ini mengundang saya sebagai sahabat dan sebagai mitra. Nah itu kita, ya beliau ini bos bawang Lanang ini sering ketemu 20 tahun ya. Tapi saya ketemu antara sekarang, dari dulu dan sekarang, malah lebih muda sekarang. Saya tanya kenapa, karena dia banyak mau makan daun muda. Termasuk kangkung. Terima kasih Bapak Ibu ya. Karena kalau saya dikasih ngomong ini melucu terus ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini Pak, sebelum izin nanti Bapak ditemenin Ruli untuk ke atas bentar aja. Kami tetap diskusi. Lihat ada pameran. Siapa tahu bisa foto-foto di atas. Oh siap, ya Pak Syah. Makasih banyak Pak Roman. Ya Pak Syah. Temenin di atas. Dua aja mau pulang apa lah. Oh iya, sorry. Ada sedikit kaos Pak. Kaos ya sedikit mau bilang satu. Selalu payung itu kalau ini buat kaos. Selalu buat kaos. Ya udah. Pak Adi. Ini Pak. Ini bukan teman lagi, sahabat. Saya ada mau jangan kayak gitu kan. Ya kan, kalau sahabat ada maunya. Lagi 1, 2. Mas Dharma. Iya, Dharma. Siap. Ya. Mas Dharma. 1, 2, 3. Terima kasih ya. Saya pakai kaos Pakare loh Pak. Pak Roman, saya pakai kaos Pakare loh. Pelangi. Kalau pelangi itu yang pertama warnanya apa? Merah. Baru setelah itu kuning. Saya mau bahas sedikit. Kalau lagu Balonku ada 5 yang dicoblos-coblos
Oke, kita lanjut diskusi santai bahwa Mas Artanto itu mapas itu tadi, jadi mengejutkan dan saya kira saya sering diskusi sama Mas Ardito bahkan sebelum beliau dilantik juga. Dan hari ini kita tahu bahwa dengan dinamikanya masing-masing ya, Lampung Tengah itu ada 8 pasar kreatif yang seperti ini, meskipun ada juga yang tidak berjalan. Nah, saya kira kita butuh tuh teman-teman muda yang kayak Mas Artanto, yang dia datang tidak hanya sekedar mengkritik, tapi kemudian berkarya. Dan ini kan juga membantu bagaimana ruang kreatif itu diciptakan. Jadi bukan hanya pasar saja digelar, tapi maksudnya ada keseniannya, ada orang yang ngerti branding, ada yang ngerti media sosial. Nah kebetulan memang Metro diuntungkan, kota kecil, dia menjadi perekat, ada 15 perguruan tinggi. Saya kira medannya berbeda dengan Lampung Tengah Pak Ali. Apalagi Pak Ali dari Musuji kan tahu juga bagaimana karakteristik anak-anak Musuji. Kalau kita tidak peduli kepada seniman, kapan lagi kita akan bicara? Kalau hanya bicara pilkada 5 tahun sekali, alangkah susah kita membangun Indonesia, harus menunggu pemimpin diganti. Tapi faktanya kita tidak bisa mengubah kenyataan itu sendirian. Karena saya yakin ini adalah pola kerja super team, bukan Superman. Silakan Mas Ardito untuk memberikan tanggapan, mungkin cerita-cerita beliau datang ke pelosok-pelosok desa. Karena saya kebetulan ada beberapa program pulang ke desa dan Mas Ardito beberapa kali nemenin. Terus Pak Adri nanti juga bisa berikan masukan-masukan lah. Kenapa sih anak muda masih kreatif gitu? Meskipun beliau sehari-hari kerjanya sama bawang, ya kan, ngurusin bawang, tapi setiap kerja itu pasti ada kreativitasnya. Bagaimana memanajemen? Karena orang-orang seniman ini banyak yang nggak bisa manajemen, Pak. Ya kan? Mereka punya karya, tapi mereka nggak bisa memanajemen karya itu sampai pada ekosistem. Silakan Mas Ardito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini formal atau enggak ya? Kalau saya nggak formal. Santai. Ngomong tadi formal sekali. Jadi mohon izin Pak Ari, Mas Dharma, ini Om Andri Bawang Lanang ini jiwa sosialnya tinggi sekali sampai akhirnya melihat gerakan masyarakat ikut berprestasi untuk membangun tempat ini. Kalau seandainya misalnya di Lampung Tengah punya 311 desa dan punya 311 Om Andri Bawang Lanang, Selesai. kayaknya saya nggak usah kerja selesai kayaknya. Dan sebenarnya Pak Ari di sana juga berkata sama. Kalau seandainya di Musuji punya kayak Om Andri Bawang Lanang, dunia selesai. Nah, terus yang saya hormati Adinda di sini, Mas Artanto, kawan-kawan semua serta adik-adik dan cantik yang ada di sana. Di sini saya mencoba menanggapi apa yang sudah saya lihat tadi yang dilakukan Mas Artanto. Sekarang kita bayangkan dulu sebentar. Mas Artanto ini anak dari Bunglo. Kemudian tahu-tahu dapat dari Murjo. Tahu-tahu dapat undangan. Setelah dapat undangan, tentunya undangan itu diberikan berdasarkan apa yang sudah pernah dilakukan di Murjo. Diundanglah ke Jakarta, percetakan Erlangga, Museum Nasional Erlangga. Sampai ke sana. Di sana tadi saya sempat lihat yang di belakang. Kalau saya lihat kayaknya nggak lewat daripada 30 orang. 30 orang peserta Erlangga Installation Art Award. Sedangkan di Metro itu sudah 140.000 orang, Lampung Tengah 1.400.000 orang, dari Lampung cuma satu. Dari Lampung cuma satu. Kalau saya 30, provinsi kita aja 34. Tentunya apapun yang kita lihat sekarang merupakan sebuah prestasi yang harus dan mesti kita hargai. Beliau bisa sampai ke dalam acara Erlangga Installation Art Award 2022. Kita tunggu tangannya. Ini kan masih muda. Setiap orang muda tentunya kan berusaha untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan hanya bisa didapat dengan kerja keras, motivasi. Yang dicari adalah prestasi yang nantinya harapannya bisa mengejar omset untuk pendapatan kita semua. Karena kalau misalnya kita bisa terus melakukan gerakan-gerakan seni tanpa berusaha memasukkan faktor bisnis di dalam seni yang ada. Ini prestasi yang sebenarnya perlu kita hargai. Saya kalau melihat seni, kadang-kadang saya kalau jalan keluar daerah ke Bali atau kemana gitu, yang sekarang sangat amat besar dan sangat
budayanya dikenal sama orang luar biasa, itu kan Bali. Kalau Lampung ini kalau ditanyain mana yang budayanya besar, mana? Hampir nggak ada. Tapi kalau saya misalnya ditanyain mau ke Lampung atau mau ke Bali, bahkan ke orang Jakarta mau ke Lampung atau ke Bali, mereka akan pilih ke Bali. Kenapa mereka memilih ke Bali? Karena Bali itu totalitas. Semua masyarakatnya kompak, semua hiasan di depan rumahnya sama. Saya aja nggak yakin apakah hiasan depan rumah itu dengan gambar struktur dan seni seperti itu, apakah dia orang Hindu? Saya juga nggak yakin. Karena pernah saya ketemu di depannya tetap dengan hiasan seperti itu, ternyata dalam orang Islam. Jadi kekompakan sebuah daerah, totalitas sebuah daerah itu yang akan bisa membuat keajaiban. Kalau seandainya kita di tempat ini tidak diberikan anugerah oleh Tuhan, anugerah alam, sesuatu yang luar biasa, sebenarnya manusia dengan akalnya yang ada bisa, walaupun tidak menyamai anugerah Tuhan, tapi bisa membuat anugerah-anugerah dengan seni yang bisa memukau orang lain sehingga orang lain mau datang. Kita di sini, adik-adik, kalau melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh adik Artanto ini, saya di sini sebagai bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah terus bergerak, terus berjuang. Sekarang kita lihat contohnya langsung di depan mata kita, payung ini. Payung ini bergerak tanpa berpikir apakah besok bisa jadi seperti ini. Payung ini pada saat bergerak tidak berharap apakah Om Andri Bawanglanak akan menyumbangkan bangunan ini. Payung ini pada saat bergerak tidak berpikir apakah akhirnya gara-gara payung bergerak pelaksananya bisa dipanggil sama Kick Andy. Tidak berpikir seperti itu. Mereka hanya bergerak konsisten, terus menerus, totalitas, karena semua manusia mampu mencapai tujuannya asal fokus, kerahkan segala daya upaya yang kamu punya untuk bisa mencapai tujuan yang kamu harapkan. Itu yang dilakukan payung. Walaupun sebenarnya ternyata tidak mudah. Saya ini sudah mencoba payung ini bukan 8 lah, 13 tempat di Lampung. Saya coba Pak Ari, saya ajak ngomong ibu-ibunya, saya kumpulin seperti ini. Akhirnya mereka mau bergerak, mereka mau berjuang. Mereka akhirnya membuat tempat, membersihkan tempat, menghias tempat, melukis tempat, dan mengeluarkan modalnya untuk dagang. Tapi ternyata nggak semudah itu. Jadi memang yang pasti daya juang harus tetap ada. Alhamdulillah dari semua 13 yang ada itu satu yang akhirnya berhenti, yang 12 masih berusaha untuk bisa berjuang bagaimana caranya mereka mampu membuat sebuah area kreatif di tempatnya yang dia bisa terus berjalan. Nah, di sini adik-adik semua yang ada di belakang, ini semua mahasiswa ya? Benar? Datang ke sini dipaksa sama Mas Dharma ya? Udah ngomong aja nggak apa-apa. Kayaknya yang rela datang ke sini cuma Pak Ari sama Pak Ucil aja deh. Yang lainnya kayaknya dipaksain. Jadi adik-adik semua, adik-adik sekarang sedang belajar. Kesempatan adik-adik untuk belajar ada. Kalau sudah kayak kami, sudah kayak Pak Ali, sudah kayak Om Andri Bawanglanak, sudah kayak Mas Dharma masih mungkin karena dia di tempat pendidikan. Itu kesempatan untuk membaca buku itu udah nggak banyak lagi. Kalau Mas Dito kadang-kadang kalau mau membaca buku itu harus jam 11, jam 12 malam. Karena kegiatan siangnya sudah dipenuhi untuk bertemu, silaturahmi sama kawan-kawan masyarakat semua. Karena sebanyak-banyaknya silaturahmi ternyata untuk seorang pejabat publik itu belum cukup. Karena setiap masyarakat yang ada di Lampung Tengah itu sebenarnya semuanya pengen ditemui oleh kepala daerahnya. Karena semua masyarakat itu mempunyai hakikat yang sama dalam hidupnya, yaitu bahwa masyarakat bahkan semua manusia mempunyai hasrat merasa penting yang dia berharap semua keluhan yang ada dia bisa didengarkan oleh pimpinannya. Jadi kalau saya sudah sampai ke sini, ini susah membaca buku. Jadi karena kalian sekarang masih belajarlah, baca buku yang banyak, terus belajar, persiapkan diri. Jangan sampai nanti pada suatu saat kalian sudah keluar dari kuliah, kalian tidak ada isinya. Karena di saat belajar ini kalian tugasnya mempersiapkan diri supaya nanti kalau keluar di sana kalian menjadi orang yang siap, sehingga pada saat tongkat estafet diberikan kepada kalian adalah pemuda-pemuda yang siap menangkap tongkat estafet yang ada dan mengatakan, baik, akan saya lanjutkan perjuangan
pembangunan daerah kita. Jadi adik-adik semua, kita di sini bicara masalah seni ini sebenarnya dalam hati saya, mungkin dalam hati Pak Komang Koleris juga sama, itu sangat senang dan sangat mendukung, sangat ingin sekali membuat semua apa yang ada seperti para pelaku seni mampu bisa hidup mandiri, mampu mempunyai ruang. Tetapi yang diurusi oleh seorang kepala daerah itu banyak. Pada saat seperti ini, pertama, lakukan terus prestasi sehingga akhirnya terlihat seperti ini. Kedua, pada saat sudah terlihat seperti ini, terus mengejar, keluarkan, mungkin punya Instagram, tag terus Mas Dito-nya, nanti akan kelihatan. Ketiga, itu kalau seandainya misalnya nggak keberatan, pada saat kosong ringan tangan saja. Ringan tangan itu adalah misalnya tahu bahwa Mas Dito, Pak Musa itu biasanya ada di Pakar, ada di Pak Mina, di hari Minggu, datang ke sana untuk bisa duduk di sana, karena dalam kesuksesan kita juga membutuhkan sebuah relasi. Saya di sini sangat berharap sekali daya juang para peseni yang ada tidak gampang luntur, tidak gampang rusak, tidak gampang hancur, karena saya yakin orang-orang seni adalah orang-orang yang selalu berusaha menggambarkan apa isi hatinya ke dalam sebuah produk seni, sehingga akhirnya dan terus gambarkan itu sehingga hasil seni yang kita buat itu nilai rasanya bisa ditangkap oleh orang lain. Sebenarnya semua produk kita, produk Pak Ari misalnya, itu sebenarnya sama Pak Ari menganggap produk itu adalah produk yang bagus sekali. Mas Artanto sama, produk yang dibuat Mas Artanto menganggap itu produk yang indah sekali. Yang melukis ini sama, yang melukisnya menganggap lukisan ini indah sekali. Buatlah sebuah seni, yang seni itu nilai rasa kita pada saat membuatnya, nilai rasa kita terhadap seni kita itu bisa tertangkap oleh orang lain yang ada di sana, sehingga orang lain yang ada di sana melakukan penilaian seni yang sama dengan apa yang kita nilai terhadap seni kita. Seperti gambaran cara menjual ikan. Ikan arwana, kan ada cerita ya, mungkin udah pernah dengar semua. Ikan arwana kalau dijualnya itu pasar ikan pasti sama dia dikiloi. Ikan arwana kalau dijual ke tempat atau toko akuarium mungkin akan lebih mahal dibandingkan di pasar ikan. Tapi kalau saya mau mendapatkan ikan arwana dengan harga terbaik, jual ikan arwana itu ke orang yang mengerti indahnya ikan arwana. Sama seperti ini, tentunya pasarnya ada, dan dengan relasi insya Allah bisa membuka jalan para seni bisa mendapatkan pasar-pasar yang tepat untuk menunjukkan seni-seninya. Dan adik-adik yang ada di sana terus belajar, terus berjuang. Sekarang kalian duduk di sini mendengarkan apa yang kami sampaikan, banyak yang bisa didapatkan. Pertama informasi, yang kedua relasi, yang ketiga tentunya pengalaman hidup yang sudah pernah didapatkan orang lain bisa kalian bypass, sehingga akhirnya kegagalan-kegagalan yang pernah dilakukan orang lain itu tidak kalian ulangi. Kalian tapi jangan pernah ragu-ragu untuk bekerja. Kalian harus membuat kegagalan kalian sendiri. Habiskan kegagalan kalian pada saat muda, sehingga akhirnya kalian pada saat tua sudah tinggal menunggu suksesnya. Karena tidak ada cerita nyaman di hari tua tanpa bekerja dengan keras di hari muda. Mungkin itu saja, kita lanjutkan diskusinya. Saya ikuti arahnya. Pada saat nanti ada yang harus saya sampaikan, akan langsung saya sambut sendiri mikrofon untuk saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara Mas Dharma Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Pak Andi itu mau pamit juga, tapi kita nanti ke lantai atas, kita ngobrol-ngobrol santai aja sama Mas Andi itu nggak perlu formil. Kita kini menikmati keindahan di atas itu seperti apa, nanti akhirnya seperti apa. Itu ya Mas Artanto ya. Siapa? Ya. Kita ke atas ya. Ada diskusi sampai di atas aja. Terus ini adik-adik Ikut aja nggak apa-apa. Ikut, kita ikut ke atas. Kan luas juga. di atas bisa merokok. Bisa. Yang penting di atas bisa merokok. Lihat dulu hasilnya. Yang di atas ini hasil karya siapa? Oh, Mas.
Yuk kita lihat.